Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Putri, NPM 20150047, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika 4A, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan dan penjelasan pengumpulan pembelajaran. Yang pertama, pengertian topologi jaringan komputer. Pada dasarnya, topologi jaringan adalah berbagai node, perangkat, dan koneksi jaringan saling berkaitan satu sama lain dengan logis dan teratur. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai konsep dan cara beberapa perangkat komputer dapat saling terhubung untuk berbagai sumber daya. Fungsi utama dari topologi jaringan adalah untuk mengetahui bagaimana beberapa komputer dan host dalam sebuah jaringan berkomunikasi dengan satu sama lain. Jenis topologi jaringan. Pada dasarnya ada dua pendekatan topologi jaringan, fisik dan logis. Topologi jaringan fisik mengacu pada koordinat fisik, interkoneksi antar node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis, mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Nah, pada kedua pendekatan tersebut ada beberapa komponen lagi dalamnya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang jenis-jenis topologi jaringan yang ada. Pertama yaitu topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Jenis ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanda kabel. Topologi fisik dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu point-to-point connection. Di koneksi point-to-point connection, koneksi antara dua perangkat terjadi melalui satu kabel atau nirkabel wireless. Yang kedua yaitu multi-point connection. Point multi-point merujuk pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multi-point. Ada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu topologi logis. Nah, topologi logis adalah metode yang menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi dengan satu sama lain dalam suatu jaringan. Ada beberapa jenis topologi logika yang umumnya digunakan untuk mengetahui gerak data dalam sebuah jaringan. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama yaitu topologi bus. Semua perangkat yang ada pada jaringan topologi terhubung melalui kabel tunggal yang dikenal dengan nama kabel backbone. Setiap node terhubung ke kabel backbone melalui kabel sambungan maupun secara langsung. Kabel ini yang nantinya akan mengirimkan jaringan ke perangkat lainnya. Jenis topologi ini terkenal lebih mudah jika dibandingkan yang lainnya. Topologi bus umumnya digunakan pada jaringan standar 802,3 Ethernet dan 802,4. Sedangkan kelebihan dari topologi bus adalah pertama yaitu harga terjangkau. Dalam topologi bus, semua node terhubung langsung ke kabel tanpa melewati hub. Inilah kenapa biaya awal instalasi rendah. Kedua, kecepatan data yang cukup. Kabel fosil atau twisted pair yang digunakan dalam jaringan berbasis bus yang mendukung hingga 10 Mbps. Ketiga yaitu kegagalan minim. Pada topologi ini, kegagalan pada satu node tidak akan berpengaruh pada node lainnya di jaringan. Kemudian yang kedua, topologi ring. Jenis topologi ring sama seperti topologi bus, tetapi dengan ujung-ujung yang terhubung dapat mengalir dalam satu loop tunggal yang dikenal sebagai loop tak berujung. Node yang menerima pesan dari perangkat sebelumnya akan mengirimkan semua data ke node berikutnya. Data mengalir dalam satu arah dan mengalir searah jarum jam. Topologi ring tidak memiliki ujung akhir, jadi setiap node terhubung ke node lain dan tidak memiliki titik akhir. Metode akses yang paling umum dari jenis ini adalah token passing. Nah, beberapa kelebihan dari topologi ring antara lain yang pertama yaitu harga yang terjangkau. Kabel twisted pair tidak mahal dan mudah tersedia. Oleh karena itu, biaya pemasangan sangat rendah. Yang kedua yaitu manajemen jaringan yang mudah. Perangkat yang rusak dalam jaringan ini dapat dihapus dari jaringan tanpa mematikan jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat diandalkan. Jaringan topologi yang lebih andal karena sistem komunikasi tidak tergantung pada komputer host tunggal.
3. Topologi star. Jenis topologi star adalah susunan jaringan di mana setiap node terhubung ke hub pusat, kabel switch atau komputer pusat. Topologi ini merupakan salah satu topologi terpopuler. Komputer pusat dikenal sebagai server dan perangkat peripheral yang terhubung ke server dikenal sebagai client. Kabel koaksial atau kabel RJ45 digunakan untuk koneksi ini. Beberapa kelebihan dari topologi star. Yang pertama yaitu mudah untuk diekspansi. Jaringan ini mudah diperluas karena perangkat baru dapat dengan mudah ditambahkan ke port terbuka di hub. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan data tinggi. Jenis ini mendukung bandwidth sekitar 100 Mbps. Internet 100 BAST adalah salah satu jaringan topologi star yang paling populer. Jadi, apa itu topologi jaringan? Singkatnya, topologi jaringan komputer adalah struktur dan cara semua komponen yang ada pada sebuah jaringan saling terhubung satu sama lain. Mempunyai struktur atau topologi jaringan yang tertata dengan baik memang sangat penting untuk memastikan fungsionalitas, konektivitas, dan keamanan jaringan itu sendiri. Kemudian materi yang kedua yaitu pengkabelan. Pengertian pengkabelan jaringan komputer. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer, dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan menggunakan lainnya dalam satu wilayah lokal seperti warnet, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, kabel jaringan juga bisa disebut dengan kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, yang sering digunakan untuk LAN dan kabel telepon. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 warna konduktor tembaga yang setiap pasangannya berpilih. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular yaitu 8 pin yang biasa kita sebut sebagai RJ45, dan semua protokol LAN dapat beroperasi melalui kabel UTP, dan kebanyakan perangkat LAN dilengkapi oleh konektor RJ45 di dalam dunia IT. Kabel UTP juga bisa disebut dengan kabel LAN, Local Area Network. Berikut ini jenis-jenis kabel jaringan komputer. Yang pertama yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri atas 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kuat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan bagian inti digunakan untuk transfer data. Adalah bagian tengahnya yang selanjutnya ditutup atau dilindungi oleh plastik sebagai pelindung akhir yang menghindari dari goresan kabel. Beberapa jenis kabel koaksial lebih besar daripada yang lain. Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya, lebih jauh jarak jangkauannya, dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Kemudian yang kedua yaitu kabel Unshielded Twisted Pair atau UTP. Kabel Unshielded Twisted Pair atau UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dilihat satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4 atau lebih pasangan kabel, atau umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. UTP dapat mempunyai transfer rate 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, tetapi mempunyai jarak yang pendek yaitu maksimum 100 M. Yang ketiga yaitu kabel Shielded Twisted Pair (STP). Secara fisik, kabel shielded sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar. Dimulai dari konstruksi kabel shielded mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kekurangan kabel STP lainnya adalah tidak sama standar atau perusahaan yang memproduksi, dan lebih mahal dan lebih tebal sehingga lebih susah dalam penanganan fisiknya. Yang keempat yaitu kabel serat optik atau fiber optik. Jenis kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Pada umumnya kabel jenis ini digunakan pada instalasi jaringan yang besar dan pada perusahaan multinasional, serta digunakan untuk antar lantai atau antar gedung.
Kabel filter optik merupakan media networking medium yang digunakan untuk transmisi modulasi. Fiber optik harganya lebih mahal dibandingkan media lain. Fiber optik mempunyai dua metode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi dan sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh, sedangkan multi mode menggunakan LED sebagai media transmisi. Cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.